Halo semuanya, dalam video kali ini saya Putra Sabila dengan rekan saya Sonia Aulia Ristanti dan Alfredo Haryadi akan membahas mengenai langkah-langkah membuat NIB secara online. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai NIB. NIB atau nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. NIB ini terdiri dari 13 digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usahanya menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun. Untuk mendapatkan NIB, setiap pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui OSS atau Online Single Submission sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non-UMKM. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat NIB secara online. Kunjungi website oss.go.id. Berikutnya, klik daftar untuk membuat akun OSS. Selanjutnya, setelah klik daftar akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih, yang pertama pilih skala usaha atau UMK, pilih jenis pelaku usaha UMK, lengkapi formulir pendaftaran, cek email Anda dan klik tombol aktivasi. Selanjutnya, setelah melakukan aktivasi akun, akan mendapatkan pemberitahuan username dan password melalui email yang akan dipergunakan untuk login di website. Pada step yang pertama, login di OSS, kunjungi kembali website OSS, lalu masukkan username dan password. Pada step yang kedua, ajukan permohonan baru. Setelah masuk, akan melihat beberapa pilihan menu. Pilih menu perizinan berusaha, lalu pilih permohonan baru. Pada step yang ketiga, dengan melengkapi data pelaku usaha. Yang pertama, terdapat nomor induk kependudukan. Yang kedua, nama. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, tempat tanggal lahir. Yang kelima, nomor telepon. Dan yang keenam, alamat KTP. Dilanjut dengan data yang harus dilengkapi. Yang pertama, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, BPJS Kesehatan. Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun pelaku usaha belum memiliki BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Setelah semua data terisi, Anda bisa mengklik tombol simpan data dan dilanjut dengan klik tombol tambah bidang usaha. Pada selanjutnya, Anda harus melengkapi data detail bidang usaha. Data yang harus dilengkapi ialah seperti nama usaha kegiatan, luas lahan usaha, alamat usaha, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, kode pos, dan apakah kegiatan ini sudah berjalan, apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung, dan yang terakhir terkait modal usaha. Setelah semua data terisi, Anda bisa mengklik validasi risiko. Pada slide selanjutnya, tambah daftar data produk atau jasa. Data yang harus dilengkapi, yang pertama, jenis produk atau jasa. Yang kedua, kapasitas per tahun. Yang ketiga, satuan kapasitas. Setelah itu, Anda bisa mengklik tombol simpan. Dan pada slide selanjutnya, lengkapi data produk atau jasa, khusus UMK risiko rendah untuk perizinan tunggal dan KBLI tertentu. Data yang harus dilengkapi ialah yang pertama, jenis produk atau jasa. Yang kedua, kapasitas per tahun. Yang ketiga, satuan kapasitas. Yang keempat, apakah Anda sudah memiliki sertifikat SNI? Jika ya, isi nomor sertifikat SNI dan masa berlaku SNI. Yang kelima, apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal?
Jika ya, isi nomor sertifikat halal, tanggal terbit, dan tanggal berakhir. Setelah Anda mengisi semua data, Anda bisa mengklik tombol simpan. Selanjutnya, simpan semua data yang sudah diisi. Jika berhasil, akan terlihat tampilan seperti berikut yang menampilkan kapasitas, satuan, dan jenis produksi. Klik selesai jika sudah benar. Selanjutnya, sistem akan menampilkan tabel data usaha yang sudah diisi, terdiri dari bidang usaha, lokasi usaha, dan data usaha. Lalu, klik tombol lanjut. Selanjutnya, periksa daftar kegiatan usaha. Sistem akan menampilkan, lalu klik tombol proses perizinan berusaha. Selanjutnya, pahami dan centang pernyataan mandiri. Sistem akan menampilkan berbagai macam pernyataan mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya. Baca lalu pahami dan klik centang masing-masing pernyataan mandiri. Selanjutnya, klik lanjut. Khusus untuk perizinan tunggal dan pada KBLI tertentu, membutuhkan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan sertifikat halal. Maka surat pernyataan mandiri akan terlihat seperti berikut. Centang semua pernyataan lalu klik lanjut. Berikutnya akan muncul draft perizinan berusaha seperti gambar berikut, lalu centang kolom pernyataan dan pilih terbitkan perizinan berusaha. Perizinan berusaha telah terbit. Anda bisa klik tombol cetak NIB. Ini ada contoh cetakan perizinan berusaha yang telah terbit. Sekian penjelasan mengenai langkah-langkah membuat NIB secara online. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami, sehingga membantu kalian terutama yang sedang mengurus perizinan usaha. Sekian, terima kasih.